Halo para pecinta drama Korea, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menyentuh dari Korea Selatan. Film ini berjudul Hello Ghost yang rilis di tahun 2010 lalu. Mengisahkan tentang seorang pria yang hidup sebatang kara bernama Sangman. Film ini memang sangat kocak di awal, tetapi di akhir film akan menguras air mata kalian. Penasaran dengan kisahnya? Inilah alur cerita Hello Ghost. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Sangman. Sangman adalah seorang yatim piatu. Karena tidak tahan dengan hidupnya yang selalu sendiri, ia berencana untuk bunuh diri dengan meminum banyak obat. Saat ingin bunuh diri, tiba-tiba terdengar panggilan telepon. Ia lalu menunda aksinya sejenak, kemudian mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu dari penjaga apartemen yang mengatakan akan menaikkan harga sewa apartemennya. Hal itu membuatnya makin frustasi, lalu meminum lagi obatnya dengan air keran. Tapi aksinya hari itu gagal dikarenakan sang penjaga apartemen menemukannya. Gagal bunuh diri di apartemen, ia kemudian mencoba bunuh diri kembali dengan cara melompat ke sungai. Namun lagi-lagi aksinya gagal karena ia diselamatkan oleh tim SAR yang kebetulan berada di sana. Scene berlanjut, Sangman terbangun di sebuah rumah sakit. Dia terkejut tiba-tiba ada seorang pria gendut berjas biru duduk sambil merokok di sampingnya. Kita sebut saja pria itu si gendut. Sangman mencoba menegurnya, tapi anehnya ia malah yang dimarahi oleh suster di sana, karena ternyata dialah yang merokok di ruangan tersebut. Sangman terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata si gendut itu adalah hantu yang menggunakan tubuh Sangman untuk merokok. Yang bisa melihat hantu itu ternyata hanya Sangman saja. Sangman kemudian dibawa ke ruangan psikiater. Di sana, ia menceritakan hal tersebut kepada psikiaternya. Psikiater hanya menjawab jika itu adalah hal yang wajar. Itu hanyalah halusinasi yang terjadi dikarenakan ia selamat atas percobaan bunuh dirinya. Saat lagi berbincang, Sangman mendengar suara wanita menangis dari dalam lemari. Dia pun mencoba memeriksa, dan benar saja ada seorang wanita yang sedang menangis di sana. Sangman lalu memarahi sang psikiater itu karena mengira ia telah menyekap seorang wanita di dalam lemari. Sang psikiater hanya terheran-heran, karena di dalam lemari ia melihat tidak ada apa-apa. Melihat kondisi Sangman yang makin parah, sang psikiater menyuruh perawat membawanya pergi. Malam harinya saat ia hendak ke toilet, Sangman melihat seorang pria tua sedang jongkok di atas meja. Kita sebut saja dia si kakek tua. Si kakek tua itu sedang mengganggu suster dengan sengaja meniup kertas di sana agar ia bisa melihat bokong suster tersebut. Namun tiba-tiba saja kakek tua tersebut membesarkan kepalanya di hadapan Sangman. Sangman pun menyadari jika si kakek tua ini bukanlah manusia. Sangman lari terbirit-birit ke kamarnya. Dan betapa terkejutnya Sangman, di kamar ia melihat ketiga hantu itu muncul sambil melayang. Para hantu tersebut bermaksud meminjam tubuh Sangman. Melihat itu, seketika Sangman pun pingsan. Pagi harinya, Sangman menyadari jika bukan hanya 3, melainkan ada 4 hantu. Bertambah lagi hantu anak kecil baju kuning bersama mereka. Kita sebut saja dia si hantu anak kecil. Kemanapun Sangman pergi, keempat hantu itu terus mengikutinya. Para hantu itu bergantian menggunakan tubuh Sangman, mulai dari si kakek tua yang suka minum alkohol, si kecil yang suka makan makanan manis, si gendut yang sukanya merokok, sampai si cengeng yang bergaul dengan tetangga dan suka menangis. Singkat cerita, Sangman mendatangi seorang paranormal.
paranormal itu mengatakan hantu-hantu itu tidak akan pergi sebelum Sangman bisa menuruti apa yang diinginkan hantu-hantu tersebut. Sangman lalu menemui keempat hantu tersebut dan membuat sebuah perjanjian, bahwasanya ia akan memenuhi keinginan mereka dengan satu syarat. Setelah semua selesai, keempat hantu itu harus pergi, agar dia bisa melanjutkan bunuh dirinya dengan tenang. Scene pun berlanjut di sebuah rumah sakit. Di sana terlihat ada seorang suster yang sedang merawat anak kecil. Suster itu bernama Yunso. Diketahui, Yunso memiliki seorang ayah yang juga dirawat di rumah sakit tersebut. Terlihat Yunso sangat kesal dengan tingkah laku ayahnya yang selalu saja bermain judi. Singkat cerita, Sangman akhirnya mulai menuruti permintaan hantu-hantu tersebut. Dimulai dari si hantu kakek tua. Mereka mencari sebuah kamera jadul untuk dikembalikan ke pemiliknya. Mereka lalu menemui polisi yang mengambil kamera si kakek tua tersebut. Setibanya di kantor polisi, hantu si kakek tua masuk ke tubuh Sangman. Kemudian dia berkata kepada polisi tersebut untuk mengembalikan kameranya. Akan tetapi, polisi itu merasa heran dan pergi begitu saja dikarenakan ia merasa tidak mengenal Sangman. Mereka tidak menyerah untuk mendapatkan kamera itu. Malam harinya, Sangman dan si kakek tua terus mengikuti si polisi tersebut. Bahkan mengganggu si polisi itu saat akan menangkap seorang penjahat kelas kakap yang telah lama mereka rencanakan. Karena ulahnya yang mengganggu tugas kepolisian, Sangman pun harus mendekam di penjara. Terlihat polisi tadi dibawakan makanan oleh istrinya malam itu. Si hantu kakek tua langsung masuk ke dalam tubuh Sangman. Ia menceritakan tentang wanita selingkuhan si polisi tersebut di depan istri dan rekan-rekannya. Si polisi pun terkejut, bahkan saat Sangman akan membongkar rahasianya, si polisi itu langsung menyuapi Sangman dan berkata akan menuruti permintaan Sangman untuk memberikan kamera yang dimaksud. Setelah mendapatkan kameranya, Sangman dan si kakek tua itu pergi ke rumah sakit untuk menemui sahabat lamanya yang bernama Pansu. Mereka mengajak Pansu untuk minum sake di kantin. Tiba-tiba datang suster menegurnya dan ketika Sangman berbalik, terlihat Sangman langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi si hantu kakek tua membuat ulah. Ia merasuki tubuh Sangman, kemudian mendekati suster tersebut dan mulai merayunya. Si hantu kakek tua itu membuat Sangman terlihat sangat aneh. Suster itu hanya bisa terdiam dan bingung mendengar gombalan dari si hantu kakek tua tersebut. Tak lama kemudian, mereka berdua pun pulang. Sangman terlihat sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan si hantu kakek tua tadi. Ternyata tujuan si hantu kakek tua tersebut yaitu memberikan kamera yang didapatkan dari polisi tadi untuk dikembalikan kepada Pansu. Diketahui, pemilik dari kamera jadul itu adalah sahabat lamanya yang bernama Pansu. Pansu tampak sedih melihat kamera yang ada di tangannya. Di keesokan harinya, Sangman berencana untuk menuruti keinginan si hantu anak kecil. Si hantu anak kecil ini ingin menonton sebuah film kartun di bioskop. Di bioskop, mereka tidak sengaja bertemu Yunso dan terlihat bersamanya seorang anak laki-laki bernama Jungwon. Seusai menonton, mereka kemudian membeli sebuah robot Gundam. Si hantu anak kecil itu membuat ulah. Ia merasuki tubuh Sangman dan dengan tingkah konyolnya ia meminta permen kepada Jungwon. 진짜 이게 다야? Kemudian, si hantu anak kecil itu membawa Sangman ke sebuah restoran untuk memakan mie. Sangman kembali terlihat konyol karena si hantu anak kecil itu membuat dirinya bisa menghabiskan 5 mangkok mie yang tersedia. Scene berlanjut. Mereka akhirnya tiba di sebuah pedagang kaki lima yang menjual permen berbentuk ikan yang besar. Dengan bantuan hantu si anak kecil itu,
Sangman akhirnya bisa mendapatkan permen ikan besar itu. Sangman berniat untuk memberikan permen itu kepada Jungwon. Namun, si hantu anak kecil tadi marah dan memanggil Sangman. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. 아직 일은 달달하게 살겠구나. 아이고 좋아라. Dari belakang, Yunso dan Jungwon terheran-heran melihat Sangman yang berbicara sendiri. Yunso pun berkata tidak ingin permen tersebut lalu pergi. Akhirnya, Sangman dan si hantu anak kecil itu pun kembali ke rumah. Selanjutnya di malam hari, Sangman akan membantu si hantu gendut. Mereka berdua mencoba menerobos masuk ke sebuah tempat penampungan mobil. Saat sudah masuk, aksi Sangman dipergoki oleh sang pemilik tempat itu. Si pemilik tempat yang mabuk terus-terusan mengejar Sangman dengan mobilnya. Diketahui ternyata sang pemilik tempat penampungan itu sedang frustasi akibat ditinggal oleh istri tercintanya. Mendengar hal itu, akhirnya Sangman memberanikan diri untuk menghentikan laju mobil itu. Sangman mengatakan jika dirinya mempunyai kekuatan supranatural dan akan membantunya jika sang pemilik tempat itu bersedia memberikan sebuah mobil sebagai imbalannya. Sang pemilik tempat penampungan pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Sangman dan si hantu gendut mengawasi dan mengikuti kemana istri pemilik penampungan mobil itu pergi. Akhirnya, tibalah wanita itu di sebuah rumah sakit. Di sana, Sangman mengetahui bahwa wanita itu mengidap penyakit kanker paru-paru dan lebih parahnya lagi, wanita itu sedang hamil. Itulah alasan mengapa wanita tersebut meninggalkan suaminya untuk sementara. Ia tidak mau menjalani perawatan dan memilih menyelamatkan kandungannya. Dikarenakan perawatan kanker bisa menyebabkan kematian bagi anak dalam kandungannya. Sangman pun kembali ke tempat penampungan mobil dan menceritakan semua yang diketahui kepada pemilik tempat tersebut. Sang pemilik penampungan hanya terdiam mendengar cerita yang sebenarnya. Dia pun sangat sedih ketika istrinya kembali pulang dan mencurahkan isi hatinya. Mereka berdua menangis sedih dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya, Sangman dan si hantu gendut itu bisa mendapatkan mobilnya. Ternyata mobil yang diinginkan itu bukanlah mobil mewah, melainkan sebuah mobil taksi kuning yang sudah tua. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka pun bergegas pergi. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah pantai. Si hantu gendut pun memaksa Sangman untuk berenang. Sangman saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan tubuhnya telah dipakai si hantu gendut itu. Si hantu gendut itu juga mengajarkan cara berenang kepada Sangman. Nampak di sana, hantu-hantu lainnya juga ikut. Tanpa sadar, kehadiran hantu-hantu itu membuat kehidupan Sangman yang sebelumnya suram justru kini lebih berwarna. Keesokan harinya, Sangman sedang berkendara bersama si hantu gendut yang sambil merokok. Si hantu gendut kemudian membuang rokoknya karena ia tak ingin Sangman terus-terusan merokok. Sangman pun bertanya kepada hantu gendut akibat apa dirinya meninggal. Si hantu gendut itu mengatakan jika dulunya dia meninggal dikarenakan kecelakaan. Saat sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh polisi karena Sangman ketahuan membuang puntung rokok sembarangan. Ia pun harus dibawa kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Sangman kembali terlihat konyol dikarenakan ia ingin merokok, tetapi si hantu gendut itu selalu menghentikannya. Dan terkadang, ia menjadi dirinya sendiri dan menjadi si hantu gendut itu. Polisi yang melihatnya hanya terdiam dan menganggap Sangman sudah tidak waras. Polisi pun meminta Sangman untuk memanggil keluarganya sebagai jaminan pelepasannya. Dikarenakan ia tidak memiliki keluarga, satu-satunya orang yang bisa ia hubungi hanyalah Yunso. Saat akan menjemputnya, Yunso sejenak terdiam melihat Sangman yang berbicara sendiri, menceritakan tentang kehidupannya yang selalu sendirian. 그런 기회도 안 오더라. 고아라고 욕먹을까 봐. Yunso langsung mendekati Sangman dan mendengar detak jantungnya.
Polisi yang ada di sana hanya bisa terkejut melihat apa yang terjadi di depan mereka. Setelah mengantarnya pulang, Yunso berniat untuk pergi. Namun, Sangman memberikan sebuah dos yang berisi kaset film kartun. Lalu, ia mengantar Yunso ke halte bus. Saat Yunso pergi, Sangman langsung berlari mengejar bus Yunso. Ternyata, Sangman ingin mengantar Yunso sampai ke rumah. Di dalam perjalanan, ia bertanya, kenapa Yunso mendengar dadanya ketika di kantor polisi tadi. Yunso kemudian menjawab kalau waktu kecil dia suka mendengar detak jantung orang lain. Mendengar hal itu, Sangman tanpa basa-basi langsung mendengarkan suara detak jantung Yunso. Yunso hanya bisa tersipu malu akan hal tersebut. Kejadian itu membuat mereka berdua jadi tambah dekat. Keesokan harinya, Sangman menanyakan keinginan hantu yang terakhir, yaitu si hantu wanita yang suka menangis. Keinginannya sederhana, ia hanya ingin memasak makan malam untuk orang yang ia sayangi. Karena si hantu wanita itu tak mau memberitahu siapa orang yang dia sayangi, maka kemudian ia menyuruh Sangman memakan masakannya nanti. Ia juga meminta Sangman mengajak Yunso untuk makan bersama mereka. Keesokan harinya, mereka pun pergi menemui Yunso di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, Sangman bertemu dengan ayah Yunso yang sedang dirawat. Ayah Yunso mengira Sangman adalah calon suami Yunso. Tapi betapa terkejutnya Sangman melihat Yunso yang begitu kasar terhadap ayahnya. 하고 싶어서 그냥 좀 들어가시라고요. Ia membentak ayahnya dan menyuruh untuk kembali ke kamar, lalu ia pergi begitu saja. Malam harinya, Sangman kedatangan tamu di apartemennya, dan saat dibuka, ternyata adalah hantu dari ayah Yunso. Ayah Yunso malam itu telah meninggal dunia. Ia meminta tolong kepada Sangman untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Yunso. Keesokan harinya, di pemakaman, Sangman berniat menyampaikan pesan dan permintaan maaf ayah Yunso kepada Yunso. Ia berkata kepada Yunso jika dirinya bisa melihat arwah dari orang mati. Sangman menjelaskan jika ayah Yunso datang kepadanya dan memberikan pesan terakhir kepada Yunso. Di sana, Yunso menceritakan alasan mengapa dia begitu membenci ayahnya. Dulu, saat dia masih kecil, dia hanya tinggal dengan ibunya yang menderita penyakit jantung. Penyakit itu yang membuat jantung ibunya terdengar sangat lemah. Di saat-saat seperti itulah, ia sangat membutuhkan sesosok ayah. Akan tetapi, sampai ajal sang ibu tiba, ayahnya justru tak kunjung datang. Hal itu yang membuat Yunso begitu membenci ayahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Sangman dan si hantu wanita itu pun pergi ke pasar untuk berbelanja persiapan makan malam. Si hantu wanita itu terlihat sangat bahagia. Malam hari pun tiba, dan betapa terkejutnya Sangman, tiba-tiba muncul Yunso mengantarkan kamera yang Pansu titipkan kepadanya. Sangman pun mengajak Yunso untuk makan malam bersamanya. Yunso heran dengan ada banyaknya makanan di atas meja, padahal Sangman hanya sendirian. Kemudian ia bertanya tentang ayahnya kepada Sangman. Apakah kamu yakin jika itu bukan imajinasimu? Sangman pun menjawab, saat masih kecil ayahnya sangat menyayangi Yunso. Sang ayah merasa sangat senang karena di akhir hayatnya bisa bersama anak semata wayangnya tersebut. Ayahnya juga meminta maaf jika pernah melakukan kesalahan yang membuat Yunso benci kepadanya. Sangman juga berkata jika ayah Yunso memberikan hadiah kepada Yunso. Hadiah itu disimpan di rumah sakit di mana Yunso biasa memergoki ayahnya berjudi. Mendengar jawaban Sangman, ternyata Yunso tidak percaya dan menganggap bahwa Sangman hanya berimajinasi. Yunso pun kemudian pergi meninggalkan Sangman sendiri. Hal itu membuat Sangman sangat terpukul. Ia kemudian menyuruh hantu-hantu itu pergi karena sudah memenuhi semua keinginan mereka. Lalu masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Keesokan harinya, semua hantu-hantu itu benar-benar sudah pergi. Sangman
kini kembali ke kehidupannya dulu yang sendiri dan tanpa harapan. Ia pun kembali ke rencana awal, yaitu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia membeli gas beracun dan berencana bunuh diri dengan gas tersebut sambil mengunci pintu mobilnya. Tapi saat akan mengakhiri hidupnya, dia teringat kembali kenangan indahnya bersama Yunso yang hanya sebentar saja. Scene berpindah di rumah sakit. Anak kecil bernama Jungwon telah meninggal dunia. Hal itu membuat Yunso sangat terpukul. Seketika, ia mengingat pesan ayahnya yang disampaikan Sangman semalam. Ia lalu pergi memeriksa tempat tersebut, dan betapa sedihnya Yunso melihat hadiah terakhir sang ayah sebelum kematiannya. Dia pun sadar yang dikatakan Sangman benar adanya. Dan betapa bahagianya Yunso, ternyata Sangman datang ke tempatnya untuk mengajaknya makan bersama. Yunso meminta maaf atas kejadian kemarin. Sangman lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tadinya mencoba bunuh diri. Tapi saat gas beracun sudah mulai menyebar, ia terus mengingat kenangan bersama Yunso. Dan hal itu membuatnya tak jadi untuk mengakhiri hidupnya. Yunso hanya tersenyum mendengar hal tersebut. Lalu mereka berdua pun mulai menikmati kimbap yang dibawa Sangman. Yunso berkata jika dirinya penasaran dengan kimbap yang dimakannya. Biasanya, kimbap itu diisi dengan bayam, tapi kimbap buatan Sangman isinya malah seledri. Sangman lalu menjawab bahwa dulu ibunya pernah berkata, seledri itu bagus untuk peredaran darah. Namun secara tiba-tiba Sangman terdiam. Akhirnya dia mengingat kenangan ketika ia masih kecil dulu. Dia ingat jika si hantu wanita itu adalah ibunya sendiri yang sering membuatkan ia kimbap semasa dia kecil dulu. Sangman pun berlari menuju rumahnya. Sambil berlari, dia kembali mengingat si hantu anak kecil ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Ia pun mengingat bahwa kakaknya pernah berniat mengajak adiknya Sangman menonton kartun di bioskop. Lalu hantu gendut dan hantu kakek itu adalah ayah dan kakeknya sendiri. Kala itu ayahnya begitu senang karena menjadi supir taksi yang resmi. Mereka pun berencana ke sebuah pantai untuk merayakan momen bahagia tersebut. Untuk mengabadikan momen di pantai nanti, sang kakek begitu bersemangat sehingga meminjam paksa kamera milik temannya dan berjanji akan segera mengembalikannya. Sayangnya, di tengah perjalanan menuju pantai mereka mengalami kecelakaan. Taksi yang dikendarai ayahnya tiba-tiba hilang kendali dan jatuh ke jurang. Terlihat di sana, seorang polisi mengamankan kamera kakeknya. Dalam kecelakaan itu, hanya Sangman yang berhasil selamat. Sementara ayah, ibu, kakek, dan kakaknya harus merenggang nyawa. Karena trauma yang dialaminya, membuat Sangman melupakan seluruh keluarganya. Sesampainya di rumah, Sangman lalu mencari para hantu itu. Dengan tangis haru, Sangman memanggil seluruh hantu itu, yang tidak lain adalah keluarganya sendiri. 이러고 이렇게 가버리는 게 어딨어? 왜 매번 나한테 묻지도 않고 그냥 가? Tak lama kemudian, seluruh keluarganya pun datang. Dari sang kakak yang berjanji akan memberikan robot Gundamnya, lalu sang kakek yang menyuruhnya agar ia jujur dengan perasaannya kepada Yunso, sang ayah yang berkata akan mengajarnya cara mengemudi, hingga sang ibu yang memintanya untuk tidak bunuh diri lagi. Sang ibu dengan tangisnya dia pun meminta maaf karena telah meninggalkan Sangman sendirian di dunia yang begitu keras ini. Sangman akhirnya bisa lebih lega setelah tahu kalau selama ini dia tidak pernah sendiri.
Arwah keluarganya selalu menyertainya kemanapun dia berada. Bahkan selalu melakukan berbagai cara untuk mencegahnya bunuh diri. Sangman akhirnya menikah dengan Yunso dan hidup bahagia. Terlebih lagi, mereka dikaruniai seorang putra. Dan film pun selesai. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa seperti apapun keadaan yang kita hadapi, selalu ada pelajaran dan hikmah di baliknya. Dan film ini juga mengingatkan kita bahwa keluarga adalah segalanya. Di keadaan sesulit apapun, keluarga akan selalu ada untuk kita. Semoga keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.